Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk agama Katolik kelas 2. Apa kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Terlebih dahulu sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selalu di dalam perjalanan hidup kami. Sekarang anak-anak-Mu akan mulai belajar melalui video pembelajaran. Berkatilah mereka, bukalah hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti dan menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita pada hari ini masuk tema yang keempat dengan judulnya Bekerja Bersama Teman ya. Silakan dibuka LKS halaman 18 sampai 19. Di situ terangkum semua materi yang akan Ibu sampaikan di dalam video ini ya. Jadi sambil Ibu menjelaskan, kalian boleh buka LKS-nya halaman 18 sampai halaman 19. Anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, bekerja bersama teman. Ini adalah hal yang menyenangkan biasanya. Karena kita tidak bekerja sendirian. Kita punya teman yang bekerja bersama kita. Jadi, tema yang akan kita bahas hari ini adalah bekerja bersama teman. Nah, poin yang pertama kita lihat di sini ya. Kerja sama merupakan usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi yang dimaksud dengan kerjasama adalah usaha. Iya, kita lakukan bersama-sama. Baik itu bersama antara perorangan atau dengan kelompok. Mungkin antara kamu dengan temanmu itu namanya perorangan ya. Cuma berdua saja, atau dengan kelompok, dengan banyak orang. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama-sama. Entah itu supaya pekerjaannya cepat selesai, atau supaya lebih ringan. Itu tujuannya, tergantung dari apa yang dikerjakan. Seperti kalian lihat di bawah ini ya, di gambar di bawah ini adalah kerjasama dalam kelompok. Mereka sedang apa? Sedang ada yang memungut daun yang sudah kering, memungut ranting yang sudah kering, kemudian disapu dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, sehingga apa? Sehingga daun-daun tidak berserakan kemana-mana dan lingkungan kita menjadi bersih. Ini namanya kerjasama dalam kelompok. Anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, setiap orang mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi kita itu punya tugas dan punya kewajiban masing-masing ya. Contoh, misalnya seperti gambar di bawah ini. Ketika kita di sekolah, mungkin ada yang punya tugas ketika gurunya memberikan tugas untuk membersihkan kelas, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan kaca, ada yang menyapu. Nah, ini adalah peran dan tugas yang diterima oleh masing-masing anak. Ya, tergantung kemampuannya. Itu. Ini kalau misal di rumah, kamu juga mungkin punya tugasmu dan peranmu di rumah. Mungkin tugas kamu di rumah mencuci piring, ya.
karena kamu masih kecil. Nanti kalau sudah semakin besar, semakin dewasa, mungkin tugasmu akan bertambah lebih berat lagi. Mungkin mama bapakmu suruh kamu cuci pakaian, atau diminta untuk memasak, atau diminta untuk bekerja bantu bapaknya di hutan atau di sawitan, ya. Nah, tadi seperti itu. Setiap orang punya tugas dan kewajiban masing-masing. Tugas tersebut bila dikerjakan ada yang berat dan ada yang ringan, ya. Seperti nampak di dalam gambar di bawah ini. Jadi pekerjaan itu ada yang berat dan ada yang ringan. Yang berat itu artinya dia biasanya membutuhkan bantuan orang lain, sedangkan yang ringan itu bisa kita kerjakan sendiri. Contoh seperti gambar di bawah ini. Menyapu itu adalah pekerjaan yang berat atau ringan? Ya, nyapu ini adalah pekerjaan yang ringan. Memungut sampah juga pekerjaan yang ringan. Nah, kalau bangun rumah ini adalah pekerjaan yang berat. Karena itu tidak bisa hanya sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk membantu supaya pekerjaan itu cepat selesai. Jadi, Ibu harap kalau anak-anak punya pekerjaan di rumah yang kiranya ringan, silakan dikerjakan, selesaikan sendiri. Kalau itu berat, misalnya ada tugas dari sekolah yang kamu tidak paham, kamu bisa minta tolong bantuan temanmu untuk menjelaskan sehingga kamu bisa paham. Begitu ya. Nah, selanjutnya, dalam menyelesaikan tugas yang berat, kita membutuhkan teman untuk bekerja sama. Jadi kita butuh teman ya. Seperti Ibu katakan tadi, kita membutuhkan teman untuk membantu kita meringankan tugas yang berat tersebut. Seperti digambar di bawah ini. Mereka sedang, ini namanya meringankan bersama, ini mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sedang kemah sepertinya ya. Nah, jadi ini namanya estafet. Jadi mereka berbaris, mereka menyodorkan barang dari sini ke sini, satu orang ke tempat yang lainnya, dari satu orang lagi ke tempat yang lain, sampai barang itu tiba. Kenapa perlu estafet seperti ini? Supaya ringan. Jadi kita tidak bolak-balik, tidak capek. Ya, ini meringankan beban yang berat. Begitu juga seperti gambar ini sedang menyangkul, membersihkan sungai, ya, mengangkat barang dan sebagainya. Ini pekerjaan yang membutuhkan kerjasama ya, supaya tugas yang berat menjadi ringan. Anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, kita tahu bahwa orang yang membantu kita di sekolah itu biasa kita kenal dengan teman. Kalau misal di rumah ada tetangga yang berteman dengan kita itu juga namanya teman. Jadi teman yang baik sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita punya teman yang baik itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita harus bersyukur karena sudah diberikan teman yang baik. Teman yang baik itu teman yang selalu menjaga dan menasihati kita ketika kita melakukan kesalahan. Atau teman yang selalu membantu kita ketika kita sedang dalam masalah. Ketika kita sedang sedih. Itu teman yang baik ya. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan teman yang baik. Jadi jagalah temanmu itu kalau kamu sudah menemukan teman yang baik. Jadi mereka telah membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Mungkin dulu kamu nakal, kamu tidak mau mendengarkan guru, kamu suka melawan orang tua. Tapi karena kamu sudah bertemu dengan teman yang baik, kamu menjadi berubah, kamu menjadi anak yang baik, yang rajin, kemudian tidak suka melawan orang tua, ya. Hormat kepada guru. Nah, itu harus kamu jaga dengan baik-baik teman yang seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya. Mereka bisa berteman dengan baik di dalam gambar ini ya. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ibu harap kalian juga harus seperti ini. Saling mengasihi satu sama lain. Anak-anak yang Ibu kasihi, nah sekarang kita akan melihat bagaimana seharusnya sikap kita dengan teman kita. Yang pertama, kita harus rukun ya. Seperti gambar di bawah ini.
Rukun itu artinya tidak berkelahi, tidak bertengkar, hidup dengan damai, ya. Itu namanya rukun. Kemudian saling membantu. Seperti gambar di bawah ini, ya. Ketika ada teman yang jatuh dari sepeda, ada temannya yang menolong. Jadi kita tidak melihat atau diam saja. Jadi kalau ada teman kita yang jatuh dari sepeda atau sedang mengalami masalah, sedang sedih, sedang bersedih ya, kita harus hibur, kita harus bantu, harus tolong ya. Tidak boleh cuek, artinya tidak boleh membiarkan saja. Kemudian sikap yang selanjutnya, kita tidak boleh pilih kasih di dalam berteman. Jadi seperti gambar di bawah ini, mereka berteman walaupun ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kemudian berbeda suku, tapi mereka bisa saling mengasihi, mereka bisa belajar bersama tanpa berkelahi, tanpa berantem, ya. Jadi mereka saling mengasihi, tidak pilih kasih, artinya berteman dengan siapapun, ya. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita miliki di dalam berteman. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat apa manfaatnya jika kita bisa bekerja sama. Manfaatnya adalah pekerjaan menjadi lebih ringan, itu jelas ya. Yang awalnya berat akan jadi ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Kemudian cepat selesai ya. Mungkin kalau sendiri kita lama mengerjakannya, tapi kalau kita kerjakan bersama-sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Kemudian menyenangkan juga, jadi kita rame-rame, tidak sendirian, sehingga itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, hubungan dengan teman menjadi akrab. Mungkin yang awalnya tidak kenal, berkat kerjasama, kita bisa saling mengenal, menambah teman, ya. Jadi kita lebih akrab, artinya lebih dekat. Jadi ini manfaat yang kita peroleh kalau kita bisa bekerja sama. Maka dari itu ibu mengajak supaya anak-anak ibu bisa bekerja sama dengan baik kepada siapapun, baik itu di rumah atau di sekolah, di gereja, ataupun dimanapun kamu berada. Harus bisa bekerja sama, tidak boleh kerja sendiri ya, kecuali pekerjaan itu ringan. Baik. Nah selanjutnya kita akan melihat apa yang harus diucapkan. Apa yang harus diucapkan ketika kita sudah dibantu atau ketika kita sudah bekerja dengan baik. Apa yang harus kita ucapkan? Ucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah memberi bantuan. Jangan pernah lupa ya, mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah membantu kamu untuk mengerjakan pekerjaanmu. Jadi, ucapkan terima kasih itu ya. Dan juga jangan lupa ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya, kita akan melihat apa kata Tuhan Yesus. Melihat kita bisa bekerja sama dengan baik. Tuhan Yesus mengalami hal ini. Tuhan senang bila melihat anak-anak bisa bekerja sama dengan rukun dan gembira. Ya, Tuhan aja senang ya kalau kita bisa hidup rukun dan gembira. Apalagi orang tua kita, apalagi tetangga kita, apalagi guru kita akan sangat senang kalau kita bisa bekerja sama dengan rukun dan gembira. Tidak ada satupun manusia yang senang kalau orang berkelahi, kalau orang berantem, orang tidak rukun, tidak ada yang senang. Semuanya menginginkan supaya kita bekerja sama dengan rukun dan gembira, seperti yang nampak di dalam gambar di bawah ini ya. Yesus sangat senang dengan anak-anak, dan dia sangat senang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik dan dengan gembira, dengan rukun ya. Nah, anak-anak ibu yang ibu kasihi, ini ada tugas di rumah. Nanti silahkan dikerjakan ya. Dikerjakan di buku LKS-nya. Nah,
Tugasnya adalah warnailah gambar yang ada di LKS Agama Katolik halaman 23. Kemudian tuliskanlah cerita berikut ini di lembaran kosong yang ada di bawah gambar. Jadi kalau kamu sudah warnai gambar yang di halaman 23 itu ada gambar anak-anak sedang bekerja sama. Silahkan, di bawahnya kan ada kosong itu. Nah, di bawahnya yang kosong, di bawah gambar itu kan, kalian tulislah ini ya, tuliskan cerita ini. Jadi pindahkan cerita ini ke dalam LKS kamu ya. Seperti Ibu kasih lihat sebentar ya. Jadi di bawah sini ya. Nah, jadi di bawah sini itu ada lembaran yang kosong. Nanti kamu pindahkan tulisan yang ada di video ini ke sini ya. Paham ya? Supaya apa? Supaya melatih kamu menulis dan membaca. Jadi setelah kamu tulis, kamu baca. Supaya kamu semakin pintar ya. Nah, kemudian ini tugasnya ini saja dan dikumpulkan nanti minggu depan, paling lambat ya. Nah, untuk hari ini, Ibu akan membahas soal di LKS kalian ya. Ibu akan alihkan dulu presentasinya. Nanti Ibu akan tampilkan presentasi untuk soal-soal yang ada di LKS. Kita akan bahas bersama-sama, nanti kalian jawab sendiri. Ibu akan kasih jawabannya, nanti kalian silang di buku LKS-nya ya. Bisa nampak ya. Nah, nanti Ibu akan baca soal dan langsung Ibu jawab. Tugasmu di rumah, kamu memindahkan jawaban yang ada di video ini ke dalam LKS kamu. Ya, ini ada di halaman, soalnya ada di halaman 21 ya. Baik, Ibu bacakan ya. Nomor 1, tugas piket dalam regu perlu adanya A. Pengawas, B. Kerjasama, C. Latihan. Jawabannya pasti B ya. Jadi tugas piket dalam regu perlu adanya yang B, kerjasama. Kemudian nomor 2, terhadap teman yang tidak mau ikut melaksanakan tugas piket, sebaiknya A. dibiarkan, B. dijauhi, C. ditegur. Jawabannya adalah C, kita tegur ya. Nomor 3, Santo Paulus berkata, hanya ada satu tubuh dan satu titik-titik. A. tugas, B. perintah, C. kurnia. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk 3 itu adalah yang C, satu tubuh dan satu kurnia. Nomor 4, tunjukkanlah kasihmu kepada sesama dengan saling A. memandang, B. membantu, C. menolak. Jawaban yang paling tepat adalah dengan saling membantu, yang B ya. Nomor 5, Andre dan Dion sedang asik bermain. Di sampingnya ada teman yang sedang kesulitan mengembalikan meja. Sikap mereka seharusnya A. segera membantu teman, B. pindah ke tempat lain, C. pura-pura tidak melihat. Jelas jawabannya yang A. Jadi kalau kita lihat teman yang sedang kesulitan, segera membantu teman. Ini jawaban untuk soal Romawi 1 pilihan ganda ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke soal Romawi 2, soal menjodohkan. Nomor 1, ini menjodohkan. Mana jawaban di sini, pernyataan di sini yang sesuai dengan soal yang ada di samping ini. Nomor 1, nanti di sini diisi ini ya, dipindahkan hurufnya saja. Bekerja dalam regu piket, jawaban yang paling tepat adalah A. anugerah, B. saling mampu, rendah hati, D. roh Allah, E. kerjasama, F. bertanggung jawab. Jadi dalam bekerja, dalam regu piket, kita harus bisa
Jawaban yang paling tepat nomor 1 itu adalah F, harus bertanggung jawab. Nomor 2, sikap yang dapat dipercaya. Sikap yang dapat dipercaya nomor 2 itu jawabannya yang mana? Sikap yang dapat dipercaya. Nomor 2 jawabannya adalah yang E ya, kerjasama. Kemudian nomor 3, punya banyak teman yang baik. Punya banyak teman yang baik, pasangannya yang paling cocok itu adalah anugerah yang A ya. Kemudian nomor 4, menyadari kekurangan diri. Menyadari kekurangan diri jawabannya adalah berkat siapa? Berkat bantuan Roh Allah. Nah, kemudian nomor 5, mempersatukan umat Allah. Yang mempersatukan umat Allah, nomor 5 jawabannya adalah, nomor 4 tadi Ibu salah ya. Nomor 4, menyadari kekurangan diri itu jawabannya adalah yang C ya, rendah hati. Jadi kalau kita punya sikap rendah hati, kita akan dapat menyadari kekurangan diri. Dan yang nomor 5, mempersatukan umat Allah itu yang mempersatukan adalah yang D, Roh Allah. Jadi jawabannya yang D. Paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat Romawi 3. Di sini ada soal isian. Tinggal melengkapi yang titik-titiknya saja. Nomor 1, dengan ini ada gambar ya. Dengan bekerja sama, pekerjaan berat menjadi ringan. Ya. Pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian nomor 2, Rasul Paulus memberi nasihat kepada umat di mana? Di Efesus. Jadi titik-titik nanti diisi Efesus. Kemudian yang ketiga, berusahalah hidup titik-titik dengan semua orang. Titik-titiknya kita isi apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai atau rukun ya, sama saja. Kemudian nomor 4, ada satu Tuhan, satu iman, dan satu apa yang kita lengkapi? Ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi titik-titik diisi baptisan. Dan yang terakhir, lihat gambar. Dengan bekerja sama tercipta suasana yang rukun ya. Ini diisi rukun nomor 5. Baik, nomor Romawi 4 ya. Romawi 4 nomor 1. Apa manfaat kerjasama? Manfaatnya adalah pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Itu jawabannya ya. Kemudian nomor 2, bagaimana usahamu agar kesatuan dengan Roh Allah tetap terpelihara? Caranya adalah rajin berdoa. Rajin berdoa. Nah, nomor 3, sebutkan contoh kerjasama di kampungmu. Contohnya ini kamu yang jawab sendiri ya. Jawab sendiri nanti di rumah sama orang tuamu, bisa dibantu. Contoh kerjasama di kampungmu misalnya gotong royong membersihkan gereja. Itu contohnya. Kemudian nomor 4, dari siapa anugerah teman kerjasama yang kita miliki? Dari Allah. Jawabannya Allah ya. Nomor terakhir, sebutkan contoh kegiatan yang dilakukan dengan cara kerjasama. Contohnya, membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas atau membersihkan gereja, itu bisa. Itu jawabannya. Jadi nanti kalian tulis jawaban itu di ini ya. Di di LKS kamu jawab sendiri ya. Nah, sekarang Ibu akan tuliskan jawabannya supaya kamu bisa. Tadi Ibu sudah bahas, sudah jawab jawabannya. Sekarang Ibu akan tulis jawabannya ya, supaya kamu bisa mengerti. Kelihatan ya tulisannya ya. Kita buat huruf 24. Oke.
Ini tadi jawaban untuk Romawi 1 ya. Nomor 1 itu B. Nomor 2 B. Kemudian nomor 3 tadi C juga. Nomor 4 ini pilihan ganda ya, soal jawaban untuk pilihan ganda. Nomor 4 B. Dan yang terakhir nomor 5 jawabannya A. Ini ya. Nah, sekarang untuk Romawi 2 jawaban nomor satunya yang F. Kemudian nomor 2 nomor 2-nya jawabannya E. Kemudian nomor 3 jawabannya A. Nomor 4 jawabannya tadi C. Nomor 5 ini soal menjodohkan ya. Ini jawabannya yang D. Kelihatan ya. Nah, sekarang untuk Romawi 3. Romawi 3 itu soal isian. Nomor 1 jawabannya tadi ringan. Nomor 2 jawabannya Efesus. Efesus ya. Nomor 3 jawabannya damai. Kemudian nomor 4 jawabannya baptisan. Dan nomor yang terakhir nomor 5 jawabannya rukun. Nah, ini jawaban untuk Romawi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk Romawi 4-nya, ditulis di bawah sini ya. Romawi 4, ini soal esai ya. Nomor 1 jawabannya pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nomor 2 nomor 2-nya rajin berdoa. Ini jawaban nomor 2. Nomor 3 tadi contohnya itu membersih. Apa tadi soalnya ya? Nomor 3, sebutkan contoh kerjasama di kampungmu membersihkan gereja. Contohnya ya. Nomor 4 tadi jawabannya adalah Allah. Dan yang terakhir nomor 5 jawabannya soalnya tadi sebutkan contoh kegiatan dilakukan dengan cara kerjasama. Cara yang kerjakan sama itu adalah tugas tiket di sekolah. Contohnya ya. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawaban untuk LKS halaman 21, 22 ya. Jadi kalian pindahkan jawaban ini ke LKS kamu, nanti dibantu sama orang tuanya ya. Ini bisa di screenshot ya, dan kemudian dipindahkan ke LKS-nya. Jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup ya.
Jadi Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita, Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Jadi Ibu rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran minggu depan ya. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa berdoa. Terakhir kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami di dalam proses pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa dipahami oleh anak-anak-Mu, dan jagailah kami selalu agar kami semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan semoga bencana virus corona ini cepat berlalu sehingga kami bisa berkumpul kembali di sekolah seperti biasanya. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi untuk hari ini terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.